Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imam Jamal Dinalhaq dengan NIM awal 25 dan NIM akhir 09. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok untuk menjelaskan apa saja yang telah kami lakukan sebagai simulasi mini IT helpdesk. Untuk kegiatan yang telah kami lakukan ada 5 kegiatan. Maka itu yang pertama yaitu melakukan instalasi dan konfigurasi sistem operasi. Untuk sistem operasi yang kami pilih yaitu sistem operasi Windows 7. Karena sistem operasi ini tergolong ringan dan juga stabil daripada sistem operasi yang lain. Kemudian setelah melakukan instalasi, kami melakukan beberapa konfigurasi. Itu yang pertama, kami menghubungkan jaringan terhadap PC. Yang kedua, kami menambahkan user baru. Nah, user baru tersebut diperlukan karena agar siswa tidak dapat mengakses konfigurasi yang telah kami tetapkan, karena kami akan men-setting user baru tersebut sebagai user normal atau user default, bukan sebagai administrator. Terus untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di video setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nira Aulia Rahim dengan NIM 2 dengan NIM awal 25 dengan NIM akhir 040. Di sini saya mendapat tugas untuk menjalankan simulasi instalasi dan konfigurasi Windows 7 yang nantinya akan kami gunakan di lab komputer di sekolah. Nah, alasan kenapa kita memilih Windows 7 ini, pertama karena Windows 7 itu ringan dan membutuhkan lebih sedikit sumber daya seperti RAM dan CPU dibandingkan dengan Windows 10 maupun Windows 11. Makanya kelompok kami memilih Windows 7 ini. Nah, untuk alasan kedua, karena Windows 7 ini stabil. Oke, langkah pertama kita akan masuk ke VirtualBox. Kita kita klik new, kita ketik virtual machine name-nya. Misal kita ketik PTI. Nah, di sini gunanya virtual machine name ini sebagai nama yang akan kita gunakan untuk mengidentifikasi mesin virtual ini di dalam daftar FM kita. Nah, ini kita pilih VM virtual machine foldernya yang ini, Acer VirtualBox. Nah, ini gunanya VM folder ini untuk menentukan lokasi fisik di hard drive komputer kita, tempat semua file mesin virtual ini akan disimpan. Kemudian untuk ISO image-nya kita pilih yang Windows 7 ini. Nah, ISO image ini itu kita perlu pilih karena file ISO itu akan kita gunakan FM sebagai disk instalasi virtual. Kemudian untuk Kemudian untuk OS edition-nya, kita ini untuk menentukan edisi spesifik dari sistem operasi yang ingin kita install. Jika kita memilih file ISO image, jika kita memilih file ISO untuk sistem operasi tersebut, misalnya untuk Windows 11, pilihannya mungkin akan mencakup Home, Pro, atau Enterprise. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Karena kita memilih menggunakan Windows 7 yang muncul ada Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, dan Ultimate. Kita pilih yang ini saja yang paling atas. Nah, untuk OS
versionnya kita kita pilih. Nah, di sini sudah otomatis terpilih Windows 7 32 bit. Nah, di sini OS version itu untuk menentukan versi spesifik dari sistem operasi yang akan kita install. Misal ini Windows 7 32 bit. Nah, kemudian yang ini jika kita centang perangkat lunak virtualisasi akan mencoba mengotomatisasi proses instalasi sistem operasi dengan mengisi detail seperti nama pengguna, kata sandi, dan kunci produk secara otomatis. Nah, jika ini tidak dicentang, kita harus melalui semua langkah instalasi OS secara manual di dalam jendela virtual machine-nya. Sama seperti kita menginstal OS pada PC fisik. Nah, ini kita tidak perlu centang. Nah, selanjutnya kita pilih next. Nah, di sini selanjutnya kita akan mengisi base memory. Base memory ini untuk menentukan seberapa besar memori akses acak dari komputer kita yang akan kita alokasikan secara eksklusif untuk mesin virtual. Nah, di sini kita akan menggunakan 2 GB. Nah, di sini number of CPU-nya, di sini untuk menentukan berapa banyak inti prosesornya atau core fisik dari CPU komputer yang akan kita alokasikan untuk mesin virtual. Nah, di sini kita menggunakan satu saja. Nah, di sini untuk disk size-nya, di sini disk size untuk menentukan ukuran maksimum dari virtual hard disk yang akan kita buat untuk virtual machine ini. Kita pakai 20 GB aja. Lanjut. Nah, ini adalah rangkuman dari apa yang sudah kita pilih tadi. Kemudian kita klik finish. Nah, kita jalankan yang sudah kita buat tadi dengan cara kita klik. Kemudian kita tunggu. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan awal dari Windows 7-nya. Nah, di sini kita akan language to install untuk menentukan bahasa utama yang akan kita gunakan di Windows 7 ini. Kita pilih English. Nah, selanjutnya untuk time and currency format, ini untuk menentukan format yang digunakan untuk menampilkan tanggal, waktu, angka, dan simbol mata uang berdasarkan wilayah yang kita pilih. Kita pilih Indonesia. Nah, di sini keyboard or input method, di sini fungsinya untuk menentukan tata letak keyboard yang akan digunakan. Nah, tata letak ini penting karena memetakan tombol fisik pada keyboard kita ke karakter yang ditampilkan di layar. Sini kita pilih yang US saja. Kemudian lanjut.
Nah, kita pilih install now. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kemudian muncul seperti ini. Nah, ini itu bagian ini itu berfungsi untuk memastikan bahwa kita itu membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Microsoft sebelum diizinkan untuk menginstal dan menggunakan perangkat lunak mereka. Kemudian kita centang bagian ini, tandanya bahwa kita telah menyetujuinya. Kemudian kita pilih next. Nah, kemudian di sini muncul pilihan jenis instalasi yang kita mau pilih. Nah, di sini ada pilihan upgrade dan custom. Nah, upgrade ini, pilihan ini digunakan untuk memperbarui sistem operasi Windows yang sudah ada, misalnya dari Windows Vista ke Windows 7 yang sedang kita install ini. Nah, kelebihannya kalau kita milih upgrade ini, kita itu dapat mempertahankan data. Nah, di sini artinya mempertahankan data, pilihan ini dirancang buat mempertahankan file pribadi, pengaturan, dan sebagian besar program yang sudah terinstall di sistem operasi lama. Namun ada beberapa catatan penting, seperti opsi ini itu hanya tersedia jika kita menjalankan program instalasi dari dalam sistem operasi Windows yang sudah berjalan. Nah, jika kita memulai instalasi dengan MiBoot atau dari disk instalasi seperti yang eh, nah, jika kita memulai instalasi dengan MiBoot dari disk instalasi, opsi ini biasanya itu nggak tersedia. Nah, namun ada beberapa catatan ketika kita memilih upgrade. Seperti opsi ini itu hanya tersedia jika kita jalanin program instalasi dari dalam sistem operasi Windows yang sudah berjalan. Terus catatan yang kedua, jika kita mulai instalasi dengan MiBoot dari disk instalasi, opsi ini itu biasanya nggak tersedia atau biasanya berwarna abu-abu. Nah, kemudian catatan yang ketiga, Windows ini ngerekomendasiin untuk mencadangkan file kita sebelum melanjutkan meskipun ini adalah opsi upgrade. Nah, ketika kita memilih yang custom atau advance ini, eh, fungsinya ini, pilihan ini itu digunakan untuk melakukan instalasi baru. Nah, sering disebut sebagai clean install. Windows instalasi baru atau sering disebut ulang-ulang. Nah, pilihan ini itu digunakan untuk melakukan instalasi baru, sering disebut clean install Windows 7. Ini itu pilihan yang paling umum digunakan, terutama terutama saat instalasi pada mesin virtual atau pada komputer baru atau kosong. Nah, kelebihan kalau misalkan kita milih custom ini, sistemnya itu bersih. Dalam artian, ini tuh menciptakan instalasi yang bersih, nah yang seringkali menghasilkan kinerja yang stabil dan cepat. Nah, untuk kelebihan yang kedua yaitu kontrol partisi. Nah, kontrol partisi ini artinya pilihan ini tuh membawa kelebihan yang kedua yaitu kontrol partisi. Pilihan ini tuh membawa kita ke layar di mana kita dapat membuat, menghapus, atau memformat partisi disk. Ini memberikan kontrol penuh atas hard drive virtual fisik kita. Ada beberapa catatan juga kalau kita milih custom advanced ini. Nah, opsi ini itu tidak menyimpan file, pengaturan, atau program dari instalasi Windows sebelumnya. Nah, semua yang ada di partisi yang kita pilih untuk diinstal ini akan dihapus atau dipindahkan ke folder windows.all. Nah, kenapa kita milih custom advance ini? Karena pilihan ini tuh memberikan kestabilan sistem maksimum melalui instalasi yang bersih dan fleksibilitas penuh untuk mengelola ruang penyimpanannya. Jadi kita memilih yang custom advance. Di sini terlihat bahwa namanya disk null unallocated
space. Total size-nya 20, free space-nya 20. Nah, ini di unallocated space ini menunjukkan hard disk yang tersedia karena ini adalah virtual machine yang baru dibuat. Hanya ada satu disk, makanya muncul disk 0 yang seluruhnya belum dialokasikan, belum diformat atau dipartisi. Nah, ini total size 20 GB menunjukkan ukuran total hard disk virtual yang kita alokasikan di langkah konfigurasi hardware sebelumnya. Nah, free space 20 GB ini menunjukkan jumlah ruang yang bebas, belum diisi apa-apa, dan dapat digunakan untuk membuat partisi. Karena seluruh disk belum dialokasikan, ruang bebasnya sama dengan ukuran totalnya. Sini kita pilih next. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kemudian muncul tampilan seperti ini. Nah, type username, for example, John ini adalah kolom yang digunakan untuk membuat nama pengguna utama untuk komputer kita atau laptop. Nah, di sini type username ini gunanya untuk membuat nama pengguna utama untuk perangkat kita. Contohnya kita akan menggunakan nama PC admin. Untuk admin. Nah, kenapa kita menggunakan PC admin dengan nama PC admin? Karena kita akan menggunakan untuk admin di lab. Kemudian type komputer name-nya. Nah, kolom ini itu digunakan untuk menentukan nama komputer di jaringannya. Kemudian kita next. Nah, kemudian di langkah selanjutnya kita akan meningkatkan keamanan akun kita yang baru saja kita buat di langkah sebelumnya menggunakan kata sandi untuk pencegahan keamanan yang akan melindungi akun kita dari akses pengguna yang ilegal. Nah, untuk kolom yang pertama type password ini. Kolom ini itu digunakan untuk memasukkan kata sandi baru yang ingin kita masukkan untuk akun pengguna. Simpel saja karena ini kita buat hanya untuk simulasi. 2 1 2 3. Kemudian retype your password ini kolom ini itu digunakan untuk memasukkan kembali kata sandi yang sama persis dengan yang kita masukkan di kolom pertama. Nah, untuk type a password ini, kolom ini itu untuk memasukkan petunjuk kata sandi. Nah, jadi type a password ini itu jika suatu saat kita lupa kata sandi kita dan untuk mencoba login, Windows itu akan nampilin petunjuk ini untuk membantu kita mengingat. Ini tuh penting, kenapa? Karena petunjuk yang kita berikan harus cukup untuk membantu kita mengingat. Tapi nggak boleh terlalu jelas sehingga orang lain itu bisa nebak kata sandi kita. Nah, misal kita di sini akan di tab password ini kita mengisi 3 angka pertama. Karena kan 1, 2, 3 itu adalah 3 angka pertama. Kemudian muncul tampilan ini, kita skip saja. Kemudian muncul pengaturan kunci produk dan
yang berfungsi untuk memilih bagaimana Windows 7 ini akan menangani pembaruan sistem dan masalah keamanan di kedepannya. Nah, di sini ada 3 pilihan konfigurasi utama, yaitu Use Recommended Setting, Install Important Updates Only, dan Ask Me Later. Nah, untuk yang Use Recommended Setting ini itu pilihan yang paling aman dan direkomendasikan. Jadi, kita pilih yang ini. Kemudian kita pilih negara kita cari Indonesia. Di sini kita akan memilih negara kita. Nah, ini Bangkok, Hanoi, Jakarta. Kemudian, nah ini tanggalnya sudah sesuai. 1651, di sini juga 1651, tanggal 23 bulan November 2025, di sini juga sama. Kita pilih next. Nah, di sini kita akan memilih yang home network karena pilihan ini jika kita berada di rumah dan kita percaya semua komputer dan perangkat lain di jaringan itu. Kita pilih yang home network. Kita tunggu. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini adalah tampilan awal dari Windows 7 kita. Selanjutnya, di sini saya akan mengkonfigurasi jaringan. Nah, pastikan perangkat kita itu terhubung ke jaringan. Nah, di sini saya menggunakan LAN. Kemudian kita ke machine, ke setting, kemudian kita ke bagian network. Nah, ini kita ubah ke bridge adapter. Nah, ketika kalian menggunakan WiFi, kalian pilih yang bawah. Nah, karena di sini saya menggunakan LAN, kita pilih yang atas. Kemudian kita klik OK. Di sini instalasi di PC admin sudah selesai dilakukan. Nah, instalasi di PC setiap user atau siswa itu sebenarnya sama saja seperti melakukan instalasi di PC admin. Nah, kemudian saya akan melakukan konfigurasi di PC siswa dengan menambahkan user baru agar siswa tidak bisa melakukan konfigurasi atau mengubah settingan PC untuk menjaga keamanan dari data pada setiap PC. Ini saya akan mengkonfigurasikan jaringan di PC siswa agar PC siswa ini terhubung dalam satu jaringan. Pertama kita buka kontrol panel. Salah. Nah, di sini saya akan mengkonfigurasikan jaringan dari PC siswa agar PC siswa ini terhubung dalam satu jaringan. Nah, pertama kita pastikan laptop yang kita gunakan ini terhubung dengan jaringan. Nah, di sini kita menggunakan LAN. Kemudian kita ke machine, setting, kemudian kita pilih network. Nah, di sini di bagian attach to kita ubah ke bridge adapter. Nah, jika kalian menggunakan WiFi, kalian pilih yang ini. Nah, karena di sini kita menggunakan LAN, kita pilih yang Realtek PCLE. Nah, ini yang paling atas. Kemudian kita pilih OK. Kita pilih Home Network. Kemudian kita close. Nah, di sini kita akan menggunakan user baru. Kita buka control panel. Kita pilih user account and family safety. User account. Nah, kita pilih manage another account. Nah, di sini kita pilih create a new account. Nah, di sini kita pilih yang standard user. Oke, kita buat dulu namanya.
Misal siswa kemudian kita pilih create account. Nah, di sini terlihat bahwa akun yang baru saja kita buat telah jadi. Ini siswa 1 sebagai standard user. Untuk mengubah usernya, kita ke bagian start. Nah, ini di panah dekat shutdown, kita pilih switch user. Nah, kita pilih yang siswa 1. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini proses yang kita jalankan tadi sudah selesai. Nah, di sini terlihat bahwa kita yang pertamanya menjadi ABSBD administrator, kita berganti ke siswa 1. Nah, settingan user tadi itu akan kita gunakan di setiap PC yang dimiliki oleh siswa. Nah, itulah serangkaian proses instalasi dan konfigurasi Windows 7 dan juga penambahan user yang akan digunakan oleh siswa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin-poin kesimpulan akhir video saya yang sudah saya sampaikan yaitu yang pertama, pentingnya kita melakukan clean install. Nah, selanjutnya kita selalu memilih custom advance untuk memastikan instalasi yang bersih, stabil, dan bebas konflik pada sistem operasi kita. Kemudian yang kedua, peran akun admin. Akun pertama yang kita buat saat instalasi adalah akun administrator. Kunci keamanan sistem. Ini sangat penting untuk melindungi dengan kata sandi yang kuat. Kemudian yang ketiga, keamanan jaringan. Nah, pengaturan lokasi jaringan ini langkah keamanan otomatis. Selalu pilih public network jika kita tidak mempercayai jaringan tersebut untuk mengaktifkan firewall yang ketat. Kemudian yang keempat, tahap akhir. Setelah semua konfigurasi selesai kita lakukan, Windows akan menyelesaikan proses instalasi dan sistem akan siap digunakan. Dengan akun admin yang aman dan pengaturan jaringan yang sesuai, kemudian langkah yang terakhir untuk PC siswa. Kemudian untuk PC siswa, setelah instalasi kita selesai lakukan, kita perlu menambahkan akun standar user baru untuk siswa agar para siswa tidak dapat mengubah pengaturan sistem ini dan menjaga keamanan data dari komputer. Sekian kesimpulan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk yang kedua, kami melakukan instalasi dan konfigurasi printer. Untuk printer yang kami gunakan yaitu Epson L120. Printer ini kami rencanakan yang akan digunakan oleh para guru untuk melakukan pencetakan terhadap soal, tugas maupun yang lainnya. Nah, untuk melakukan instalasi printer, pertama kami mendownload driver dari website resmi Epson, kemudian menginstalasi. Nah, setelah melakukan instalasi, kami melakukan konfigurasi terhadap opsi pencetakan printer. Itu opsi pencetakan tersebut itu menyesuaikan sesuai kebutuhan dari penggunaan printer yang akan digunakan oleh para guru. Kemudian setelah melakukan konfigurasi opsi pencetakan, kami melakukan konfigurasi sharing printer agar printer Epson L120 ini bisa digunakan oleh perangkat lain dalam satu jaringan. Tapi ketika kami melakukan sharing printer itu ada masalah, yaitu perangkat lain itu tidak dapat mendeteksi printer yang kami sharing. Maka dari itu kami melakukan troubleshooting dengan solusi yaitu menggunakan software pihak ketiga, yaitu
paper cut mobility printer. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa lihat di video ini. Semuanya, perkenalkan nama saya John Hotman Rumabea dengan NIM 25012. Di sini saya akan melakukan instalasi dan konfigurasi printer dengan menggunakan printer dari Epson dengan seri L120 dan menggunakan laptop sebagai simulasi untuk di lab nanti. Baik, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu menghidupkan printernya terlebih dahulu. Lalu menghubungkan kabel USB-nya ke PC atau laptop yang kita gunakan. Baik, kita ke Google. Di sini kita akan menginstal driver dari printer dengan seri L120 merek Epson. Di sini karena saya sudah mendownload, di sini untuk para audiens bisa mendownload. Kemudian kita akan menginstal file yang sudah kita download tadi. Klik yes. Klik next. Di sini kita pilih Asia karena kita berada di benua Asia. Lalu klik next. Di sini kita klik yes. Klik complete. Nah, di sini kita sudah berhasil menginstal driver dari printer Epson L120. Lalu di sini kita akan mengecek printer apakah sudah terhubung. Setting. Kita masuk ke setting, lalu network dan Bluetooth dan device. Lalu printer. Nah, di sini printer Epson L120 series sudah terhubung ke dalam laptop kita. Kemudian untuk melakukan konfigurasi pada printernya, di sini kita klik printing preference. Untuk dokumen size-nya kita memilih 2110 kali 297. Untuk orientasi kita pilih portrait. Untuk kualitas kita pilih height agar nanti kualitas yang dihasilkan bagus. Nah, di sini kita buat namanya untuk sekolah. Dan klik close. Nah, konfigurasi yang telah kita lakukan sudah tertambah dan Konfigurasi ini digunakan untuk apa? Kan sekolah-sekolah biasanya untuk apa? Nah, konfigurasi ini biasanya dibuat untuk seperti soal-soal ujian, dokumen-dokumen surat sekolah. Lalu klik OK. Nah, di sini kita akan melakukan sharing printer agar PC atau laptop lain dapat menggunakan printer dengan cara menggunakan satu jaringan dengan laptop kita sendiri. Kita klik printer properties, kita klik sharing.
lalu kita centang share di printer, lalu klik apply, lalu klik OK. Hah? Kontrol apa nih? Lalu kita pergi ke kontrol, Sudah ada setting. masuk ke network dan internet. Network city center. Network city center. Baru klik network and sharing center, lalu klik change advanced sharing settings. Nah, di sini kita akan melakukan mengaktifkan file and printer sharing. Karena sini saya sudah mengaktifkan, saya tidak perlu mengaktifkannya lagi. Kemudian saya akan mencoba dengan print menggunakan laptop lain dalam satu jaringan. Saya sudah menggunakan laptop yang kedua. Langsung saja kita hubungkan laptop kedua dengan printernya. Di sini kita masuk menu Bluetooth dan device, lalu printer dan scanner, lalu langsung saja tambahkan printernya. Printernya di sini tidak terdeteksi. Kita akan menghubungkannya secara manual. Ini jelaskan dulu itu ketikanya gimana. Saya dicoba untuk caranya gimana ini. Di sini kita memasukkan di sini kita akan memasukkan nama dari komputernya, yaitu laptop Jamal. Lalu kemudian kita di sini memasukkan nama dari printernya, yaitu Epson L120 series. Lalu klik next. Ya, kamu jelasin juga. Di sini sudah terhubung. Di sini kita sudah terhubung dalam satu jaringan pada laptop yang pertama yang terhubung pada printernya. Nah, di sini printernya tetap tidak terdeteksi. Sini saya akan melakukan troubleshooting dengan menggunakan software Papercut Mobility. Yang diambil dari yang didownload dari Google. Dan saya memilih software Papercut Mobility yaitu karena banyak dikenal perusahaan dan mudah dan tentunya gratis. Kemudian kita akan kembali ke PC yang pertama. Sudah di PC 1. Di sini saya akan mendownload software dari Papercut Mobility. Klik download. Lalu di sini kita akan memilih dari OS apa yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan OS Windows karena saya sudah mendownload. Langsung saja kita buka filenya. Dan langsung saja kita install. Klik yes. Lalu klik I accept the agreement. Lalu klik next. Lalu next. Lalu install. Nah, gitu ya. Ini kita pakai passwordnya terserah. Nah, ini
Nah, di sini kita akan memasukkan password dengan keinginan kita sendiri. Organizationnya kita kosongin. Sonar. Untuk select optionnya kita pilih personal atau home use, lalu kita klik create. Apa sih nyusut? Apa sih? Apa saudara buat? PTI 123. Gak bisa. Gak sama. Sini. PTI 1345. PTI 123. Isi sebuah pesan. Kemudian kita langsung masuk ke publish-nya. Lalu kita di sini akan mengaktifkan Epson L120 series-nya. Lalu di sini kita masuk ke discoverable on local subnet. Lalu konfigurasi. Lalu kita pilih IP dari laptop 1. Klik OK. Klik client setup. Nah, di sini kita akan menyalin dari link room ini, lalu kita akan kirim ke laptop yang kedua. Di sini saya akan melakukan uji sharing printer melalui software Papercut Mobility, yaitu dengan cara mengkoneksikan Android pada satu jaringan pada laptop yang sudah terhubung pada printer yang kita gunakan. Salah satu kelebihan karena Salah satu salah satu kelebihan Karena salah satu kelebihan software ini yaitu dapat sharing printer menggunakan Android, laptop maupun macOS. langsung saja. Untuk langkah-langkahnya yaitu kita langsung saja ke langkah-langkahnya. Ulangi. Langsung saja ke langkah-langkahnya. Pertama langsung pastikan kita langsung di satu jaringan. Langsung. Yang pertama kita pastikan dalam satu jaringan pada pada laptop yang kita gunakan tadi. Lalu di sini kita pilih Android Di website yang tadi kita copy. di website yang sudah kita salin dari laptop yang sudah terhubung pada printer. Langsung saja klik install. Lalu install. Lalu buka. Ya, terus di tab lah itu yang atas. Lalu kita pilih yang tab here and check the mobility print. Terus Apa cok siapa ini? pilih mobility print. Lalu pilih mobility print.
Lalu pilih Epson L120 series. Bisa dilihat? Bisa dilihat di sini. Ya. Bisa dilihat, lihat, ini sudah terdeteksi gitu. Oh, bisa dilihat di sini printernya sudah terdeteksi oleh sistem Android yang saya gunakan, yaitu Epson L120 series. Langsung saja kita Langsung saja kita uji coba print menggunakan WPS Office. Sini kita klik cetak. Lalu di sini kita pilih printernya, yaitu Epson L120 series. print. Lalu klik OK. Nah. Oke, itu langsung bisa dilihat printer langsung bekerja. Bisa dilihat di sini printernya langsung bekerja untuk mencetak dari sistem Android yang kita gunakan tadi. Itu saja dari saya, dari instalasi dan konfigurasi printer dan sharing printer melalui sistem Android dan laptop. Sekian dari saya, terima kasih. Kemudian untuk yang ketiga, kami melakukan troubleshooting jaringan. Yang pertama, kami melakukan konfigurasi terhadap jaringan dari lab komputer, yaitu kami berencana untuk menambahkan 9 PC yang baru, dikarenakan siswa dari sekolah kami itu rata-rata setiap kelasnya itu berisikan 20 orang, sedangkan PC yang tersedia di lab komputer itu hanya tersedia 9 PC, maka dari itu kami akan berencana menambahkan 9 PC yang baru. Untuk konfigurasi IP yang akan digunakan setiap PC, yaitu kami berencana menggunakan konfigurasi IP secara DHCP, karena konfigurasi IP ini lebih fleksibel, yaitu ketika kami ingin menambahkan perangkat yang baru, itu tinggal dicolokkan saja, maka perangkat tersebut akan mendapatkan IP secara otomatis. Kemudian dari segi keamanan juga itu lebih aman, karena setiap beberapa waktu IP dari perangkat akan dilacak secara otomatis oleh sistem. Kemudian setelah proses konfigurasi jaringan selesai, kami ada kemudian setelah konfigurasi jaringan selesai, kami mendapatkan laporan dari salah satu guru, yaitu infonya itu sudah terhubung terhadap jaringan. Oke, setelah melakukan konfigurasi jaringan, kami mendapatkan laporan dari setelah konfigurasi jaringan, kami ada laporan dari salah satu guru, yaitu handphonenya sudah terhubung ke jaringan WiFi, tapi tidak dapatkan akses internet. Untuk troubleshooting jaringan lengkapnya bisa dilihat di video setelah ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Jamaluddin Al-Haq dengan NIM awal 25 dan NIM akhir 009. Di sini saya akan mendapatkan bagian untuk melakukan troubleshooting jaringan. Di sini saya mensimulasikan troubleshooting jaringan pada lab komputer. Nah, ini pertama saya akan menjelaskan topologi jaringan yang digunakan untuk lab komputer. Yang pertama, kami untuk sumber internetnya kami menggunakan ISP atau Internet Service Provider, kemudian kami hubungkan ke router yang akan dibagi ke beberapa switch. Untuk switch yang pertama di sini akan dibagi untuk PC admin. Untuk PC admin digunakan nanti untuk melakukan konfigurasi ke router utama, kemudian akan switch juga dicabangkan ke router wireless. Juga untuk router wireless akan dikonfigurasikan oleh PC admin. Kemudian di switch yang kedua di sini akan membagikan konfigurasi dari IP secara DHCP ke setiap PC yang ada di sini. Di sini kami mengadopsikan tipe topologi dari tipe tree
itu dari cabang kemudian dicabangkan lagi. Kelebihan dari topologi tipe ini, jika salah satu kabel yang menghubungkan ke antara switch ke PC itu putus, PC yang lain itu masih mendapat internet. Tapi jika kabel yang menghubungkan di antara switch ke router putus, semua PC tidak akan mendapatkan internet. Tapi juga itu juga untuk mempermudah jika kita troubleshooting, sama jika PC pertama ini tidak mendapat internet, itu cuma ada dua kemungkinan untuk masalahnya. Yang pertama, jika kabel yang menghubungkan ke switch itu putus atau tidak, itu kemungkinan kedua itu yang kabel yang menghubungkan dari switch ke router itu putus. Cuma itu saja untuk jika PC satu tidak dapat internet, kemungkinan kecilnya. Di sini kami berencana untuk menambahkan PC baru 9 PC dan menambahkan satu switch untuk mendistribusikannya. Dan juga saya juga akan menambahkan IP DHCP baru, yaitu menambahkan IP dengan IP-nya 192.168.20 dengan rentangnya itu dari 2 sampai ke 254. Oke, langsung saja ke simulasinya. Di sini saya simulasikan untuk menggunakan Oracle VirtualBox. Ini saya langsung ke virtual routernya. Ini masih proses. Untuk melakukan konfigurasi ini, seumpama laptop saya itu sebagai laptop admin yang melakukan konfigurasi dari router pusat ini. Oke, ini sudah masuk. Ini maksudnya. Kemudian saya akan masuk ke Winbox sebagai software untuk melakukan konfigurasinya. Winbox. Nah, setelah saya masuk ke Winbox, ini masuk ke konfigurasi routernya. Saya konekkan. Nah, kemudian di sini untuk menambahkan IP dan JP baru, pertama saya masuk ke menu IP, masuk ke menu address, saya tambahkan IP address yang baru lebih dahulu. Jadi saya tambah untuk IP-nya 192.168.20.1 karena ini satu itu sebagai gateway-nya, 124 itu sebagai subnet mask-nya. Untuk interface ini disesuaikan, ya bisa dilihat di sini. Kami disimulasikan untuk port yang pertama itu untuk menghubungkan dari router ke ISP Internet Service Provider. Untuk yang kedua itu untuk PC switch yang menghubungkan untuk PC admin dan wireless router. Untuk yang ketiga itu digunakan untuk yang PC yang lama. Bentar, saya blok dulu. Saya pilih yang merah. Ini PC lama. Oke. Kemudian saya tambahkan teksnya. PC lama ini. Ini saya akan tambahkan untuk switch dan untuk PC yang baru. Switch PC baru di sini. Dan contoh ini pertama saya tambahkan satu PC terlebih dahulu. Ini juga sama nanti untuk switchnya nanti IP-nya secara DHCP. Nah, kami memilih IP secara DHCP karena kelebihan dari IP DHCP itu fleksibel. Jika ingin menambahkan perangkat baru, jika menambahkan saja perangkat yang baru menggunakan IP secara DHCP yang baru atau enggak, di sini IP poolnya itu kan masih banyak. Ini cuma ada 9 PC, sedangkan IP poolnya itu bisa menampung sampai ke 250-an PC lah, masih banyak. Ini jika menyesuaikan dari port dari switchnya bisa menampung seberapa banyak. Karena di sini saya menambahkan switch baru saja karena itu lebih efisien, karena agar tidak sinyalnya itu jaringannya tidak terbagi terlalu banyak, itu nanti akan menurunkan kecepatan dari jaringannya. Ini kemudian masukkan ini, kemudian saya sesuai dari rencana tadi, simulasi tadi, saya akan masukkan ke port 4 untuk IP-nya ini. Apply. Oke. Kemudian masuk ke
DHCP server untuk men-setup DHCP poolnya, IP setelah DHCP-nya, tentang IP DHCP-nya. Masuk ke DHCP setup, pilih header yang kita gunakan tadi, header 4 untuk apa PC barunya, digunakan ke header 4, kemudian pilih next. Ini akan terisi secara otomatis bila kita next. Nah, ini untuk gateway-nya itu akan juga terisi secara otomatis, kita kemudian next. Nah, ini untuk IP pool-nya, ini bisa dilihat sini. Di sini rentang IP-nya tuh dari IP 192.168.20.2 sampai ke 20.254. Kemudian pilih next. Untuk DNS servernya ini otomatis saja. Ini untuk DNS yang pertama itu DNS dari ISP atau Internet Service Provider. Yang kedua itu DNS dari gateway-nya, gateway yang kita gunakan. Dan pilih next. Nah, timeless ini adalah waktu untuk mengacak IP-nya. Nah, salah satu kelebihan dari IP secara DHCP yaitu IP-nya ini, tentang IP-nya akan terlacak secara otomatis. Umpama ya, ini untuk PC 1 itu untuk menit yang untuk awal-awalan itu IP-nya 10.2, dan setelah 10 menit IP-nya akan terlacak menjadi 10.3 atau 10.5 seperti itu. Nah, itu juga akan meningkatkan keamanan dari jaringan yang kita gunakan. Ini saya default saja 10 menit untuk penggantian IP-nya. Pilih next. Nah, untuk pembuatan DHCP tentang IP DHCP-nya sudah selesai. Kita bisa pilih OK. Kemudian untuk simulasi PC-nya nanti saya juga akan menggunakan VirtualBox. Di sini saya menggunakan Windows 7 untuk simulasinya. Nah, pertama kita pilih ke routernya. Saya akan di adapter 4 saya menggunakan bridge adapter dengan Realtek PCIe. Nah, itu juga nanti akan sama di yang saya virtualiskan di Windows 7. Ini untuk settingan networknya juga sama, akan nanti ke adapter ke PCIe family control. Sudah seperti itu. Kemudian saya start. Ini boleh normal. Dan saya masuk aja. Kita tunggu. Nanti akan muncul di sini untuk internetnya. Nah, di sini networknya sudah tertambah, sudah bisa diakses. Coba saya masuk ke menu settingan konfigurasi jaringan, ke change order setting. Network, coba saya lihat IP dari PC virtual ini, coba ke status. Nah, bisa lihat ini gateway-nya sama seperti tadi, gateway-nya 192.168.20.1 dan IP-nya terlacak secara otomatis. Itu ini di sini laptop ini mendapat IP setelah IP 20.254. Oke. Itu saja untuk cara untuk menambahkan IP DHCP secara otomatis. Nah, ini saya copy aja untuk simulasinya. Seperti ini. Ini saya hapus. Di sini sudah, ini semua ini skip aja ya. Safari ini skip aja sampai ke langsung hasilnya aja.
Oke, nanti hasilnya untuk pemetaan topologinya akan seperti ini. Saya akan nambahkan sini warnanya biru aja. Oke, set. Nah, ini untuk pemetaan topologi yang baru. Ini akan PC yang lama ini menggunakan tentang IP-nya 10T2 sampai 254. Yang baru menggunakan 20T2 sampai 254. Oke, seperti itu. Untuk video ini tuh untuk video ini tuh setelah itu menambahkan IP secara DHCP langsung ke untuk pembuktiannya. Nah, bisa dilihat di bisa dilihat sini laptopnya sistem virtual Windows 7 ini sudah mendapatkan akses internet. Saya lihat di sini, saya coba masuk ke network yang centernya, masuk ke change adapter setting. Nah, di sini sudah untuk virtual untuk Windows 7 ini sudah terhubung ke internet dari network ini. Coba saya cek IP, mendapatkan IP berapa. Bisa lihat di sini untuk ngecek IP-nya. Pertama ke tadi yang di sini open network anxiety center, kemudian ke network anxiety center dan ke change adapter setting. Nah, di sini pilih network 3, network 3 ini sesuaikan. Setiap PC itu berbeda-beda. Masuk ke details untuk melihat IP-nya. Dan di sini laptop ini komputer virtual ini mendapatkan IP 20.254. Ya, karena di sini itu menggunakan DHCP, IP-nya itu akan mengacak secara otomatis. Nah, dan gateway-nya sudah seperti yang kita set tadi, itu menggunakan 20.1. Nah, di sini untuk DNS seperti yang di set di DHCP server tadi, itu DNS-nya itu menggunakan ini DNS dari ISP atau Internet Service Provider dan gateway dari DHCP yang kita gunakan. Dan saya akan lanjutkan ke tes nge-ping dari laptop ini untuk memastikan apakah sudah benar-benar jaringannya sudah normal atau tidak. Coba saya pakainya command prompt. Nah, sini command prompt. Coba saya ping ke ISP-nya, yaitu dengan IP ISP-nya 192.168.1.1. Nah, bisa dilihat di sini dari 3 paket yang dikirim, 3 paket yang terima dan 0% yang lost. Coba saya ping ke Google, ping google.com. Nah, juga di sini untuk ping ke Google itu normal. Dari 3 paket yang dikirim, terdapat 3 paket yang diterima dan 0 yang lost. Itu jadi indikator itu jaringan yang kita gunakan itu normal dan internet yang kita gunakan itu tergolong cepat. Oke, itu saja untuk cara untuk melakukan menambahkan DHCP di sini, menambahkan DHCP untuk komputer yang baru di sini. Untuk komputer yang kami rencanakan akan dipasang baru. Oke, itu saja. Kemudian akan lanjut ke troubleshooting. Kemudian di sini untuk troubleshootingnya, di sini saya mendapatkan sebuah laporan dari salah satu guru, yaitu handphonenya itu terkoneksi dengan jaringan WiFi, tapi tidak bisa digunakan untuk internetan atau tidak dapatkan akses internet. Sebentar, saya akan coba sambungkan layar dari handphone ini ke laptop agar dapat menampilkan layarnya. Ya. Saya tampilkan terlebih dahulu. Ini untuk menampilkannya saya menggunakan software SCRPY. Ini saya coba. Nah, ini sudah tampil untuk tampilan dari handphone salah satu guru tersebut. Ini coba bisa lihat, ini dapatkan terhubung dengan jaringan WiFi, tapi tidak bisa digunakan untuk akses internetnya. Nah,
Saya lihat sini untuk ini proses buka YouTube ini loadingnya lama. Nah, pertama saya akan melihat dulu dari konfigurasi dari IP-nya apakah secara otomatis atau tidak. Masuk ke sini, masuk setelah lainnya. Nah, bisa lihat tidak ada akses internet. Coba saya bisa lihat. Oh, di sini ternyata pakainya DHCP, sudah benar pakai DHCP karena wifi-nya itu kami simulasikan itu menggunakan IP secara DHCP seperti ini tadi. Bisa lihat untuk ini. Di sini untuknya wifi routernya juga menggunakan DHCP. Tidak menggunakan IP-nya statik. Kemudian saya akan coba lihat di bagian mana ya. Ada kemungkinan lagi itu di bagian ke settings. Kemudian ini kemungkinan kedua itu guru tersebut itu menggunakan VPN atau DNS. Coba saya lihat apakah ada VPN yang menyala. Di sini tidak ada VPN yang menyala, bisa dilihat. Kemudian saya coba lihat ke DNS-nya, apakah ada DNS yang menyala. DNS-nya, oh tetap di sini otomatis. Oke, coba saya lihat ke di sini konfigurasi untuk konfigurasi filternya. Kami menggunakan MAC address filtering itu untuk memfilter MAC address yang terdaftar saja di wifi-nya. Mungkin handphone dari salah satu guru ini belum terdaftar untuk MAC address-nya. Coba saya masuk ke settingan untuk routernya 192. Ini yang untuk settingan setiap provider itu beda-beda. Di sini saya menggunakan Indihome. Untuk Indihome misalnya itu 192.168.1.1 untuk konfigurasi routernya. Ini saya masuk ke admin. Nah, untuk passwordnya juga itu bervariasi, setiap routernya itu berbeda. Coba saya login. Untuk HP-nya itu mereknya itu Redmi Note 13 5G. Coba saya lihat ke wireless statusnya, ke Wi-Fi client list. Coba saya lihat. Nah, di sini untuk Redmi Note 13 5G itu menggunakan MAC address-nya 02389408. Saya lihat 9408 gitu aja. Coba saya lihat di max filteringnya apakah sudah terdaftar atau belum. Masuk ke security max filtering. Saya lihat ini 980897. Oh, bisa lihat di sini untuk MAC address dari handphone dari guru ini belum terdaftar di MAC filtering di sini. Oh, maka dari itu saya akan mendaftarkan MAC address dari handphone guru ini ke MAC filtering. Untuk mendapatkannya cukup mudah, masuk ke status, ke wireless status, kemudian wifi client list. Kita cari nama dari handphone yang digunakan. Di sini handphone yang digunakan itu Redmi Note 13. Kita copy aja di sini untuk MAC address-nya. Kemudian saya masuk ke security lagi, ke MAC filtering. Kemudian ke di sini kita pilih add untuk mendapatkan MAC address yang baru. Kita pilih add, terus scroll ke bawah. Nah, di MAC address kita isi dari MAC address dari handphone tadi. Kita pastekan di sini aja. Oh, belum copy ya. Oh, belum copy. Sebentar, saya copy lagi. Wifi client list. Kemudian saya copy, salin ke security, ke max filtering. Nah, saya ke bawah lagi di sini. Kontrol, kita pilih add terlebih dahulu, kemudian pilih MAC. Di MAC address-nya pastekan MAC address dari handphonenya. Untuk start time-nya kita biarkan otomatis dan end time-nya otomatis juga. Nah, untuk di sini enable, ini pilihan enable disable, pastikan dipilih enable agar MAC filtering ini aktif ketika kita tambahkan. Kita apply. Nah, di sini bisa dilihat sudah ditambah untuk MAC address-nya. Ini di paling pojok paling bawah. Nah,
Jika sudah ditambah, coba saya lihat di handphonenya apakah sudah dapat akses internet. Dan saya sebenarnya coba saya on off kan. Nah, bisa lihat sini sudah ditambahkan akses internetnya. Coba saya lihat apakah sudah mendapatkan IP dari untuk. Nah, bisa lihat sini sudah mendapatkan alamat IP yaitu 1.3 192.168.1.3 untuk alamat IP-nya. Coba saya cek untuk akses internetnya apakah sudah normal. Oke, kita tunggu. Nah, bisa lihat sini sudah normal untuk akses internetnya. Coba saya gunakan, jangan di YouTube ya, sebenarnya jangan di apa NSC, coba pakai NSC yang copyright. NSCS ini coba saya putar ini apakah bisa. Nah, ini sudah bisa mengunculkan akses internet sudah normal kembali. Kemudian itu saja untuk kasus dari handphone ini yang sebelumnya tidak mendapatkan akses internet, terhubung ke itu saja troubleshooting dari handphone ini yang sebelumnya mendapatkan itu saja troubleshooting dari handphone ini yang sebelumnya terhubung dalam WiFi tapi tidak mendapatkan akses internet menjadi mendapatkan akses internet. Untuk penjelasan MAC filternya ini saya pilih whitelist, itu ya maksudnya itu di yang list yang saya tambahkan di sini, MAC address yang tambahkan akan menjadi hanya yang dapat mengakses internet. Kalau saya pilih blacklist itu yang dikecualikan. Kalau pilih whitelist yang ada di sini, yang di list untuk MAC address-nya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Dari video ini dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama saya lakukan tadi itu menambahkan IP secara DHCP atau otomatis untuk topologi PC yang baru pada simulasi lab kami dengan cara saya menambahkan dengan cara virtual. Kemudian saya juga melakukan mengetes konektivitas dari salah satu PC secara virtual juga dengan menggunakan perintah ping. Kemudian saya juga melakukan troubleshooting Kemudian saya juga melakukan troubleshooting dari salah satu laporan guru, yaitu HP-nya itu sudah terkoneksi ke WiFi tapi tidak mendapatkan akses internet. Kemudian saya sudah atasi seperti yang saya lakukan tadi di video ini. Itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kegiatan yang keempat yang kami lakukan yaitu melakukan perbaikan laptop. Untuk kasusnya kami mendapatkan laporan dari salah satu guru, laptopnya itu penuh dari WiFi pada laptopnya itu menghilang. Nah, untuk troubleshootingnya kami menggunakan 6 langkah troubleshooting, yaitu yang pertama kami melakukan identifikasi terhadap masalah apa yang dialami laptop tersebut. Yang kedua kami membuat teori apa yang menjadi penyebab dari masalah tersebut. Dan yang ketiga kami menguji teori yang kami buat satu persatu untuk menemukan masalahnya. Nah, setelah menemukan masalahnya, yang keempat kami melakukan perencanaan solusinya dan melakukan implementasi yang terhadap solusi yang telah kami rencanakan. Yang kelima, setelah proses perbaikan selesai, kami melakukan verifikasi apakah laptop tersebut sudah normal kembali atau tidak. Kemudian yang keenam, yang terakhir, kami melakukan dokumentasi apa saja yang telah kami lakukan untuk melakukan. Kemudian yang keenam, kami melakukan dokumentasi terhadap apa yang telah kami lakukan untuk troubleshooting mulai dari awal hingga ke akhir. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di video selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Arsilia Safvanesela dengan NIM 25029. Di sini saya akan melakukan perbaikan pada laptop guru yang tidak ada menu WiFi-nya. Di sini kita bisa melihat, di sini tidak ada menu WiFi. Nah, di sini saya akan mengecek ke
panel kontrol. Nah, di bagian ini kita ke network, setelah itu ke network and sharing center, setelah itu ke change adapter setting. Nah, di sini nggak ada, kita bisa ngecek tidak ada adapter wifi-nya. Nah, setelah itu saya akan mengecek ke servernya. Sini langsung open. Sini kita ke bagian network. Nah, di sini ternyata tidak ada driver wifi-nya. Jadi di sini saya akan melakukan mendownload drivernya di Google. Nah, sebelumnya saya menggunakan jaringan sementara menggunakan dongle wifi. Sebelum itu kita colokkan dulu. Nah, di sini saya menggunakan dongle wifi sebagai jaringan sementara agar bisa mendownload driver wifi di Google. Sini saya akan mengkonekkan ke wifi. Nah, setelah terkonek, sebelum melakukan download, saya di sini akan mengecek merek dan seri laptopnya. Di sini kita buka Windows, lalu klik System Information, lalu open. Nah, di sini mereknya itu Lenovo dengan seri IdeaPad Gaming 315 ACH6. Lalu di sini kita salin. Setelah itu kita buka browsernya. Lalu di sini di bagian ini kita hapus. Lalu Ini hapus juga. Mbak IdeaPad dia di RM-nya ini hapus. Lalu Driver langsung di bawah belakangnya kasih driver. Nah, kita langsung klik web yang ini. Setelah itu ke select drivers, lalu cari yang networking wireless LAN. Setelah itu download. Nah, di sini saya sudah mendownload, jadi kita langsung buka ke drivernya. Sini kita langsung open. Yes. Setelah itu oke. Pilih yang accept, next. Setelah itu pilih yang install, lalu next, lalu install. Setelah itu oke. Setelah itu finish. Nah, di sini saya akan mengecek ke drivernya apakah sudah terinstall. Nah, di sini sudah terinstall. Karena di sini sudah terinstall, jadi saya akan mencabut dongle wifi-nya.
Setelah itu, Coba saya restart. nah karena di sini belum muncul, jadi saya coba untuk di restart. Nah, setelah saya restart, di sini kita cek. Di sini udah muncul menu WiFi-nya. Nah, kemungkinan kenapa tadi menu WiFi-nya hilang itu terjadi karena antara tidak sengaja terhapus atau korup. Jadi sekian video dari saya. Terima kasih. Jadi kesimpulannya yaitu hilangnya menu WiFi pada laptop disebabkan dari masalah pada driver atau pengaturan jaringan. Setelah dilakukan pengecekan dan perbaikan seperti mengaktifkan adapter, memperbarui atau memasang ulang driver, serta merestart sistem. Menu WiFi berhasil muncul kembali dan fungsi jaringan dapat digunakan dengan normal. Dan kegiatan yang terakhir atau kegiatan yang kelima, kami melakukan backup dan restore data. Nah, backup dan restore data itu penting karena untuk mencatatkan data-data penting yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian ketika ada data tersebut hilang atau korup, itu kami bisa mengembalikannya ke sedia kala. Nah, untuk backup dan restore data, kami menggunakan via Google Drive, karena Google Drive itu bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Dan untuk proses uploadnya itu cukup mudah dan bisa dipahami oleh setiap orang. Dan juga dan jika proses data juga itu juga cepat karena bisa menggunakan akses internet via WiFi atau via paket data. Dan juga untuk perangkatnya itu bisa digunakan handphone maupun laptop dan juga PC. Nah, untuk kelemahannya itu jika tidak ada akses internet atau internet itu terputus, Google Drive itu tidak dapat diakses. Maka dari itu kami menggunakan opsi kedua, yaitu menggunakan via flash disk atau USB drive untuk melakukan backup dan restore data. Untuk cara lengkapnya atau kegiatan lengkapnya bisa dilihat di video setelah ini. Nama saya M. Ainul Habib Wahyudin dengan NIM awalan 25 akhiran 010. Di sini saya bertugas sebagai backup dan restore data. Dalam kasus ini kita akan melakukan penanganan agar data di komputer kita aman, tidak terkena virus atau korup. Untuk langkah-langkahnya kita di sini akan menggunakan Google Drive. Untuk contohnya kita mulai saja. Di sini saya mempunyai sebuah data yang isinya tentang Microsoft Word. Saya ingin melakukan backup agar data saya ini tidak hilang, tidak terkena virus ataupun korup. Caranya adalah pertama kita menggunakan Google Drive. Untuk melakukannya kita install dulu. Di sini kita akan menginstal Google Drive. Untuk tempat downloadnya kita bisa kunjungin situs resminya Google. Di sini ada tombol download, kita download. Karena di sini saya sudah download, jadi kita bisa langsung saja menuju ke tempat lokasi downloadnya. Ini untuk setup Google Drive-nya, kita install.
Kita pilih yes. Ini kita pilih yang add an aplikasi shortcut to your desktop. Kita centang ini, lalu kita install. Setelah sudah terinstall, kita jalankan. Ini sudah terinstall, kita buka. Untuk langkah awalnya kita pertama login dulu. Ini karena login di akun mana, kita login di akun lain. Untuk passwordnya kita masukkan juga kelompok 3 kelompok PTI 3. Next. Setelah kita login, maka selanjutnya kita akan melakukan proses backup data. Ini sudah di akun kita. Untuk caranya, pertama kita buka folder ini. Selanjutnya kita bikin folder baru. Di dalam ini loh. Oh. Kita akan membuat folder baru dengan namanya itu bebas, tapi untuk kali ini saya akan memberi namanya backup. Setelah sudah terbuat untuk folder ini, langkah selanjutnya kita pergi menuju data yang kita ingin amankan. Contohnya seperti ini. Kita copy, lalu kita kembali ke tempat barusan, kita masuk sini, lalu kita taruh di sini data kita. Bisa dilihat sekarang data yang kita amankan sudah masuk ke dalam Google Drive. Seperti itu. Untuk selanjutnya, jika misalnya komputer atau laptop kita terkena virus atau korup hilang, di sini saya kasih contoh. Misalnya data saya ini hilang karena terkena virus. Oke, hilang. Untuk cara mengembalikannya yaitu dengan mengrestornya. Caranya kita buka Google Drive, lalu selanjutnya di akun kita ini kita buka Open Drive folder. Nah, di sini kita masuk ke My Drive, lalu ke folder backup yang kita buat. Maka di sini akan ada data kita. Kita tinggal copy, lalu taruh kembali di tempat awalnya. Seperti ini untuk melakukan restore data. Baik, sekian itu dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk backup dan restore alternatifnya, jika kita tidak memiliki koneksi internet atau
jika Google Drive kita penuh, misalnya seperti di sini, tidak ada internetnya, maka tidak bisa menggunakan Google Drive. Kita bisa menggunakan yang namanya flash drive. Seperti ini, flash drive. Ini berfungsi sebagai penyimpanan portable, di mana kita bisa menyimpan data penting kita aman di sini. Untuk caranya, yang pertama kita colok flash drive-nya. Untuk coloknya di port USB. Setelah kita mencolokkan flash drive-nya, maka di sini akan muncul menu yang flash drive kita colok barusan. Untuk melakukan backup-nya, pertama kita copy data penting kita yang ingin kita amankan dengan Ctrl C, atau bisa memencet tombol di sini copy. Lalu kita pergi ke tempat flash drive itu. Setelah kita pergi di sini, kita buat folder, new folder. Di sini kita kasih nama bebas, tapi untuk kali ini kita memberi namanya backup. Di folder backup ini kita isi. Dengan begini, data yang kita ingin amankan sudah tersimpan dengan baik. Lalu, jika misalnya kita mau melakukan pemeliharaan pada laptop ini dan terjadi kendala yang tidak diinginkan, solusinya seperti ini. Misalnya saja laptop ini terkena virus dan data kita ini hilang, kita bisa mengembalikannya dengan menggunakan flash drive ini. Sini kita tinggal kembalikan seperti semula. Seperti itu. Lalu jika ingin melepas flash drive ini, caranya tidak boleh melepasnya langsung. Caranya, kalau kita ingin melepas flash drive ini, kita klik kanan pada flash drive ini. Lalu di sini ada tulisan eject. Setelah kita sudah eject, baru kita boleh melepasnya. Dengan gini, data yang kita ingin amankan sudah tersimpan dengan baik, aman, dan tidak perlu khawatir dengan kerusakan jika laptop ini terkena masalah. Baik, sekian itu dari saya. Terima kasih. Oke, jadi dari apa yang saya lakukan barusan, kesimpulannya adalah tentang backup dan restore ini. Backup dan restore ini menggunakan Google Drive dan Flash Drive itu sama-sama berfungsi untuk menjaga data agar dapat dipulihkan saat hilang atau rusak. Google Drive juga unggul karena aman, bisa diakses di mana saja dan tersimpan otomatis, tetapi membutuhkan internet. Jadi jika kita tidak mempunyai internet, kita tidak bisa menggunakan Google Drive itu. Selanjutnya, untuk flash drive itu mudah digunakan secara offline dan juga lebih cepat daripada Google Drive. Namun, dia rentan rusak atau terkena virus. Jadi untuk yang
langkah amannya bisa kombinasi keduanya untuk memberikan perlindungan data yang lebih baik. Sekian dari itu saya. Terima kasih. Itu saja yang telah setiap kegiatan yang telah kami lakukan, mulai dari melakukan proses instalasi sistem operasi, kemudian yang kedua melakukan instalasi dan konfigurasi printer, yang ketiga melakukan troubleshooting jaringan, yang keempat melakukan perbaikan terhadap laptop, dan yang terakhir melakukan backup dan restore data. Terima kasih telah menonton video kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.